Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pemirsa MTA TV, ayah dan bunda, juga pendengar Persada FM dimanapun Anda berada. Selamat jumpa dengan saya Amalia Tina dalam program Buah Hati. Pemirsa MTA TV dan juga saudaraku pendengar, bagaimana kabar Anda pagi ini? Semoga senantiasa dalam keadaan baik, sehat, berbahagia, dan juga semoga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Nah, pemirsa dan juga pendengar, hari ini dalam program Buah Hati kita akan bahas terkait tema arti kehadiran orang tua bagi anak. Nah, pemirsa, kita bisa bayangkan gitu ya, ada anak yang punya segalanya, punya mainan baru, punya gadget edisi terbaru, punya pengalaman diajak liburan kemana-mana ke luar negeri bahkan, tapi orang tuanya tidak hadir. Bandingkan dengan anak-anak yang mungkin mereka gak punya mainan, gak punya gadget terbaru, tapi ada bunda yang selalu memeluk dan juga ayah yang senantiasa setiap malam selalu membacakan dongeng untuknya sebelum tidur. Kira-kira mana yang lebih bahagia gitu ya? Karena ada nih peribahasa yang mengatakan anak tidak butuh orang tua yang sempurna, tapi mereka butuh orang tua yang hadir dengan hati, waktu, dan juga cinta yang nyata untuk anak-anak. Hari ini kita akan bahas gitu ya terkait arti kehadiran orang tua bagi anak bersama dengan narasumber kita. Ada Ibu Anissa Nilamsari SESPD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Nisa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, luar biasa. Jumpa lagi dengan Bu Nisa setelah sekian lama nih. Gimana kabarnya Bu Nisa? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Mbak Amal bagaimana? Ya? Alhamdulillah sehat juga nih Bu Nisa. Temanya menarik ini Bu Nisa. Arti kehadiran orang tua bagi anak. Biasa kalau sekolah itu kan di absen ya Bu Nisa. Iya. Hadir. Betul. Ada fisiknya. Tapi hatinya kira-kira hadir atau enggak gitu ya. Hari ini kita akan bahas terkait apa sih sebenarnya arti dari kata hadir ini gitu ya. Bagi orang tua untuk anak tentunya. Kami juga mengundang Anda pemirsa dan pendengar untuk bergabung. Anda bisa bergabung di line telepon di nomor 0271 6793000 atau Anda juga bisa mengirim pertanyaan di SMS, chat WA dan juga WA call di nomor 0811 255 3000. Penisa silahkan untuk awalnya kita mau cari tahu dulu gitu ya maknanya atau artinya dari kehadiran orang tua menurut perspektif pendidikan anak dan juga menurut Islam ini seperti apa Bu Nisa? Silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa MTA TV dan pendengar radio yang dirahmati Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Senang sekali pada kesempatan kali ini kita bisa bertemu kembali di program Buah Hati, dan hari ini kita akan bersama-sama belajar untuk bagaimana kita menjadi orang tua yang lebih baik dari hari ke hari. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. Tema yang sangat menarik ini sebenarnya adalah merupakan sebuah tema yang membuat kita menjadi orang tua yang mampu atau mau untuk bermuhasabah terhadap apa yang sudah kita lakukan selama ini. Perjalanan kita menjadi orang tua, apakah kita adalah orang tua yang baik atau tidak, itu adalah hasil dari muhasabah diri kita sendiri. Hanya diri kita yang tahu bagaimana peran kita selama ini menjadi orang tua. Bagaimana anak-anak menganggap kita sebagai orang tua. Apakah sudah hadir untuk mereka atau belum. Maka pada kesempatan kali ini mohon izin kami untuk menyampaikan tema ini. Karena seperti apa yang sudah disampaikan tadi, anak tidak membutuhkan orang tua yang sempurna. Anak membutuhkan orang tua yang hadir. Dan kehadiran anak di sini adalah kehadiran yang tidak hanya berupa materi. Bukan hanya memberi nafkah, mencukupi kebutuhan pendidikannya, memfasilitasi anak-anak dengan segala kemewahan atau apapun yang sifatnya material. Tapi kehadiran di sini menurut pendidikan lebih dikategorikan kepada bagaimana orang tua itu hadir secara fisik dan juga secara hati. Ayah bunda yang dirahmati Allah, kita tahu di dalam Quran surat Ar-Ra'd ayat 11 itu dikatakan, maaf, Allah berfirman di dalamnya bahwa Allah tidak akan merubah suatu kaum apabila kaum itu tidak mengubah nasibnya sendiri. Ini menguatkan kita semuanya seperti yang tadi saya sampaikan di awal, bahwa apabila kita sebagai orang tua dalam perjalanan kita menjalankan amanah kita sebagai orang tua yang memiliki anak-anak, ada 1, 2, 3 anak, kemudian kita merefleksi kepada diri kita sendiri, sudah optimalkah peran kita kepada anak-anak kita? Maka ayat ini menguatkan kita bahwa dengan perubahan zaman, era digitalisasi,
informasi yang begitu cepat sekali masuk kepada anak-anak kita. Dari manapun itu, dari media sosial yang ada. Maka kita pun harus dituntut untuk mau tidak mau belajar, memperbaiki diri, berubah. Berubah untuk apa? Berubah untuk banyak menggali ilmu-ilmu yang berkaitan dengan peran kita sebagai orang tua, kehadiran kita sebagai orang tua. Banyak kita dengar mitos-mitos yang menyampaikan bahwa kan sudah dibiayai sekolahnya, kan sudah diberikan semua apa yang kamu mau. Kamu mau uang saku yang banyak, kamu mau HP, kamu mau laptop, atau mungkin mau mainan yang mahal, semua sudah ayah penuhi, bunda penuhi. Tapi di zaman sekarang, di mana banyak sekali kita temukan ada anxiety, kecemasan, penyakit-penyakit depresi yang kemudian meningkat. Informasi yang begitu cepat. Anak-anak tidak hanya butuh kehadiran orang tua secara fisik, tapi mereka butuh kehadiran kita secara hati. Di mana alasan dari apa yang tadi kami sampaikan di dalam Quran surat Ar-Ra'd ini menguatkan kita bahwa selama ini hanya menghadirkan fisik saja kepada anak-anak kita. Bisa jadi mungkin dalam menemani anak-anak kita di rumah, kita sibuk sendiri-sendiri. Anak sibuk dengan gadget, kita sibuk dengan gadget. Mungkin karena usaha atau mungkin karena ada pekerjaan yang harus kita selesaikan di gadget. Namun kalau waktu itu terbuang percuma, yang dibutuhkan anak-anak zaman sekarang itu bukan quantity time, tapi quality time. Kehadiran kita sebagai orang tua, 15 menit full attention, 15 menit full efektif, itu lebih baik, itu lebih sangat bagus dibandingkan dengan 3 jam scroll HP. Jadi anak-anak itu ketika 3 jam dia scroll HP dengan orang tua yang memberikan full attention atas apa yang ingin dia sampaikan, atas apa yang ingin dia ungkapkan, dan kita memberikan perhatian yang lebih kepada mereka, memori mereka, otak mereka itu akan merekam 15 menit itu sebagai sesuatu yang bisa masuk ke dalam hati anak-anak kita. Bahwa mereka merasa, oh, orang tuaku hadir, orang tuaku ada. Saat butuh, anak-anak ingin bercerita, kita mendengarkan tanpa menghakimi. Saat anak-anak ingin kita hadir, kita bisa duduk bersama dengan anak-anak kita. Mungkin bermain Lego atau bermain apapun, hanya 15-30 menit saja. Karena dari banyak sekali penelitian di jurnal itu disampaikan cukup waktu yang diberikan 15-30 menit orang tua itu efektif memberikan full attention kepada anak-anak, itu bisa membuat anak-anak itu merasa lebih nyaman, kemudian merasa orang tuanya hadir dan kebutuhan emosional mereka terpenuhi. Nah, dari sini maka kita bisa belajar ayah bunda bahwa menjadikan rumah itu tempat ternyaman, teraman bagi anak-anak itu bukan dari megahnya rumah, tapi dari keberadaan kita sebagai orang tua yang hadir secara hati dan juga fisik untuk mereka. Nah, kemudian kita akan bicara terkait dengan dampak kehadiran orang tua. Apa yang akan mereka rasakan ketika kita bisa hadir untuk mereka? Maka yang pertama adalah rasa aman itu ada. Bagi orang tua yang memiliki anak-anak mungkin di usia golden age begitu, di bawah 7 tahun. Anak-anak tidak paham ketika mereka dibelikan mainan robot yang mahal, boneka yang mahal. Mereka hanya senang sekejap. Tapi yang mereka butuhkan adalah ketika orang tua itu hadir secara hati kepada anak-anak, mereka tidak akan takut untuk mencoba karena orang tuanya ada. Jadi mereka tidak akan takut misalnya anak memegang sesuatu yang asing baginya atau melakukan sesuatu yang belum pernah dia coba. Dia tahu bahwa oh ada bunda, ada ayah. Gak apa-apa deh, coba nanti bunda sama ayah ada. Anak akan mengeksplor pengalaman mereka ketika mereka berada di usia dini. Dan itu akan menumbuhkan kepercayaan diri. Itu akan memberikan kepada mereka sebuah rangsangan yang positif. Sehingga anak merasa ada bundaku, dia akan pegang tangan saya. Dia akan, oh kemarin saya sudah pernah seperti ini. Akan bangga menceritakan kepada teman-temannya bahwa orang tuanya memegang tangannya saat melakukan hal yang mungkin sangat ekstrim begitu. Nah, kemudian yang kedua, selain rasa aman itu juga dimiliki oleh anak-anak yang hadir orang tua secara utuh. Maka anak-anak itu juga akan merasa bahwa mereka harga dirinya itu akan menjadi lebih naik. Mengapa? Karena ketika orang tua hadir secara hati, membersamai anak-anak dalam setiap permasalahan mereka,
mereka merasa bahwa mereka itu penting. Yeah. Yang terjadi saat ini banyak sekali kita jumpai orang tua, anak-anak itu mengatakan HP-nya mama lebih penting daripada aku. Aduh, kasihan banget. HP-nya bunda, ayah itu lebih penting daripada aku. Sehingga ketika aku ingin cerita ke mama, ke ayah, ke bunda, aku nggak pernah didengerin, tapi mama sibuk sama HP. Kalau sudah sampai dalam fase seperti ini, maka mereka akan bagaimana ayah bunda? Ketika harga diri mereka sudah tidak dianggap oleh kita, dan ketika kita mengabaikan bahwa anakku ini penting, tetapi kita lebih mengutamakan mungkin gadget kita, kepentingan kita, urusan kita, anak kemudian akan cepat sekali menangkap sinyal bahwa aku tidak penting untuk orang tuaku. Lalu bagi anak-anak yang di masa golden age ini misalnya ya Mbak Amal ya, mereka akan tantrum, mereka akan cari perhatian. Dengan mungkin rewel lah, kemudian nangis terus dan segala macam. Kalau anak yang sudah mulai remaja, dia akan diam, enggan bercerita kepada orang tua. Ditanya nggak apa-apa, ditanya nggak apa-apa. Padahal sebenarnya itu adalah tumpukan dari masalah-masalah yang mana mereka saat itu ingin cerita, tapi orang tuanya tidak hadir. Nah, hal ini kan juga menjadi sesuatu yang sangat meresahkan dan juga untuk kita ini pelajaran yang berharga ya Bunda. Tidak pernah ada kata terlambat. Maka yang ketiga, dampak ketika orang tua itu hadir adalah emosi anak akan stabil. Ini penting sekali. Di zaman sekarang menjaga emosi itu sangat penting. Dan siapa lagi yang bisa menjaga emosi anak-anak kita kalau bukan kita orang tuanya? Apakah mereka nanti akan mudah marah, meledak-ledak, kesenggol sedikit, nggak terima dan segala macam. Itu mereka melihat dari bagaimana orang tua mampu meregulasi emosinya di rumah saat bersama anak-anaknya. Sebagai contoh kehadiran orang tua saat mereka mungkin dalam kondisi lelah ya Mbak Amal ya, capek begitu. Anak akan melihat dan belajar dari ketika anak itu mengganggu dalam tanda kutip, sebenarnya bukan mengganggu, tapi menanyakan saat orang tua sibuk, saat orang tua lelah di rumah, ayah ini bagaimana, ayah ini apa, bunda ini apa, segala macam. Dan respon yang muncul adalah orang tua tidak bisa meregulasi emosinya dengan baik, dia akan spontan marah. Sebentar, ayah lagi capek, bunda lagi banyak urusan, kamu tanya sama kakak, kamu tanya sama mbak. Kemudian membentak dan sebagainya. Respon yang kita sampaikan kepada anak kita seperti itu. Maka memori anak itu akan merekam emosi itu, dan dampaknya adalah ketika mereka keluar bermain bersama dengan teman-temannya, berada di lingkungan sosialnya, dia akan menyadur apa yang orang tua sudah lakukan kepadanya. Dan kestabilan emosi ini memang sangat tidak baik kalau kita tidak mampu untuk mengendalikan emosi kita dan tidak mampu untuk mengintrospeksi diri kita, memperbaiki apa yang telah salah yang telah kita lakukan di masa lalu. Kurang lebihnya seperti itu Mbak Amal. Masya Allah, luar biasa. Berarti memang arti dari kehadiran orang tua ini begitu besar ya Bu Nisa ya. Bahkan dampaknya bisa sampai dewasa tadi pemirsa. Sudah disebutkan oleh Bu Nisa seperti apa. Tadi ada dampak emosi dan juga dampak terhadap psikologisnya. Anak merasa lebih aman, anak merasa harga dirinya naik, dan anak bisa lebih mengendalikan emosi atau emosinya bisa lebih stabil gitu ya. Nah kalau kita lihat nih Bu Nisa di masyarakat kita gitu atau di sekitar kita bahkan, kenapa sih banyak orang tua yang pilih untuk gantikan peran mereka sebagai menjadi materi? Misalnya saya memang tidak bisa membersamai anak karena memang pekerjaan atau karena memang kesibukan saya. Ya sudah, anak saya kasih gadget, mereka diam, berarti mereka terima gitu. Alasannya sebenarnya apa dan bagaimana nih Bu Nisa kita bisa mengubah pola ini gitu ya, sebagai orang tua yang memang sudah melakukan dan yang belum mungkin nanti untuk melakukan gitu. Iya, baik. Ayah bunda yang dirahmati Allah, perlu kami sampaikan bahwa kami pun juga orang tua. Kami juga memiliki kesibukan. Artinya kami pun yakin tidak ada alasan yang buruk ketika kami menanyakan kepada orang tua. Pasti maksud mereka baik. Saya ingin merubah nasib anak-anak saya. Saya ingin mereka tidak susah seperti saya. Maka yang saya berikan kepada mereka, mereka harus hidup bahagia, sejahtera, dan sebagainya. Jadi sebenarnya ketika kita mengulik sedikit alasan orang tua, itu pun sangat menyentuh. Mereka pun ingin merubah nasib anak mereka. Nah, tapi yang paling penting saat ini yang ingin kami sampaikan adalah kami akan memberikan tips
bagaimana orang tua yang sibuk tetap bisa hadir bagi anak-anak. Karena kalau kita bicara kenapa seperti itu, karena memang kita tidak tahu ya, memang zaman sekarang sudah berubah. Kita tahu bahwa kebutuhan pokok juga semakin mahal, harga bensin, harga minyak dan sebagainya. Dan orang tua kembali lagi dengan alasan yang baik juga, itu pun tetap ingin memberikan yang terbaik kepada anak-anak. Mereka tidak ingin meninggalkan anak-anak mereka dalam kondisi kekurangan, keterbatasan. Dan kami sebagai orang tua pun memahami itu. Namun ada hal yang bisa kita lakukan agar kesibukan kita ini bisa berimbang dengan quality time kita untuk anak kita. Tidak pernah ada kata terlambat, Mbak Amal. Maka yang pertama yang kita lakukan adalah berikan tadi yang saya sampaikan 15 hingga 30 menit full attention untuk anak-anak kita. Ketika sampai di rumah, kita minta waktu kepada anak kita, Bunda begini gitu kan. Nak sebentar ya, Bunda tak mandi dulu. Jadi setelah sampai di rumah, fokus kita adalah bagaimana saya harus membersamai anak kita di 30 menit pertama saya dengan anak-anak saya. Mandi kan sudah fresh ya. Kemudian ayo pengen apa, adik mau cerita apa? Full attention, oh begitu ya, iya bla 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 dan sebagainya. Tanpa memberikan kritikan, tanpa memberikan komentar, hanya mendengarkan. Itu sudah cukup. Karena kadang kalau kita itu bicara itu lebih capek daripada kita mendengarkan, Mbak Amal. Maka kalau kondisi kita betul-betul capek, memang harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, tidak mengapa ya Bunda, tapi luangkan 15 hingga 30 menit ini membersamai mereka. Duduk diam, oh gitu Bunda gambarku bagus, oh bagus banget, oh ya Allah ini bagus banget, coba Bunda foto, nanti Bunda simpen, Bunda pasang di kamar dan sebagainya. Hanya memberikan respon seperti itu saja. Anak-anak itu sudah merasakan damai, ketenangan. Mereka sudah bisa melihat bahwa kita itu perhatian dengan mereka. Lalu jangan lupa memberikan sentuhan. Artinya di sini juga ada trik lagi, 3-3-3. Jadi seperti misalnya memberikan 3 menit sentuh pelukan. 3 menit pelukan, jadi dipeluk anaknya, Bunda sayang sama kamu jadi anak yang soleh ya. Kalau Bunda lagi pergi, jangan lupa sholat dan sebagainya. Banyak sekali hal-hal yang bisa kita sampaikan kepada anak-anak kita. Ketika kita ingin memberikan pesan yang luar biasa, ketika mungkin suatu saat Allah memanggil kita, ada sesuatu yang akan diingat dalam memorinya. Dan ingatan memori anak-anak itu adalah ketika kita menyampaikan dengan tulus. Tidak bisa ayah bunda kondisi kita capek, kemudian kita sampaikan nanti kamu harus sholat ya, kalau nggak sholat masuk neraka dan sebagainya, bla bla bla. Itu nggak akan masuk ke anak-anak. Mereka akan senang dengan sentuhan-sentuhan yang tulus, yang hangat, sehingga betul-betul apa yang kita sampaikan itu efektif. Maka 3 menit pelukan kepada anak, sampaikan bahwa kita sayang kepada mereka, kita ingin mereka menjadi anak-anak yang seperti apa yang ingin kita mau lakukan itu. Kemudian habis itu kita bisa melakukan 3 menit itu mengusap rambutnya ketika mungkin mau tidur atau bangun tidur. Jadi seperti mengelus-ngelus ya, sentuhan yang lain selain memeluk begitu. Karena mengusap kepala ini itu kan sebenarnya tapi saya lupa di sebuah penelitian itu betapa efektif sekali ketika orang tua itu mulai mengusap kepala anak kita. 3 menit, kemudian sambil menasehati atau mungkin saat anak kita tidur. Kalau kita tidak bisa berbicara saat anak kita pegang kepala, mungkin anak kita, Bunda kenapa sih rese? Lakukan saat anak-anak tidur. Saat anak-anak tidur, kita pegang kepalanya, kita usap kepala mereka, kemudian kita doakan. Ya Allah, jagalah anak saya, lindungi anak saya, dan sebagainya. Kemudian yang ketiga, berikan 3 menit senyuman yang tulus. Mungkin lebih tepatnya saat mau berangkat sekolah, saat pulang sekolah, 3 menit senyuman. Mungkin lama, tapi kalau memang betul-betul tidak ada waktu bagi kita kan 3 menit tidak harus 3 menit dalam waktu 3 menit senyuman ini artinya dalam sehari 24 jam berikan 3 menit senyuman yang tulus. Tadi 3 menit pelukan, 3 menit usapan, 3 menit senyuman, itu juga bukan berarti selama 3 menit sampai kita lihat jam begitu. Bukan seperti itu. Tetapi dari 24 jam hanya berikan waktu 3-3-3. Pelukan, kemudian usapan kepala, kemudian senyuman kepada anak kita yang full attention.
Dan betul-betul sambil kita berdoa kepada Allah agar apa yang ingin kita sampaikan meskipun tidak lewat kata-kata bisa sampai ke dalam hati anak-anak kita. Itu kalau kita sibuk ya Mbak ya, betul-betul kondisinya memang luar biasa sibuk, sehingga tidak ada alasan bagi kita orang tua yang sibuk untuk kemudian mengatakan tidak ada waktu. Mungkin kamu tak beliin gadget aja, boleh belikan gadget mahal, boleh belikan mainan mahal, tapi kemudian tambahkan dengan ketulusan waktu kita, quality time waktu kita. Bunda pesan ini ada HP, ada mainan, tapi adik pakai ya dengan cara yang baik dan sebagainya. Sambil mungkin menatap matanya, disampaikan dengan santun, dengan baik. Anak-anak paham dan kemudian anak-anak ingin menyampaikan sesuatu, kita dengarkan dengan baik. Insya Allah itu pun pasti bisa lebih efektif Mbak Amal. Masya Allah luar biasa nih ya pemirsa, ini juga bisa jadi trik gitu ya untuk Anda yang mungkin sibuk atau mungkin banyak hal yang harus dilakukan, tapi tadi anak cuma butuh 15-30 menit full perhatian dari Anda nih ya orang tua. Dan juga trik 3-3-3, ada 3 memeluk, 3 menit memeluk, 3 menit mengusap kepala, dan 3 menit senyuman. Ini sudah cukup ya Bunda saya, insya Allah untuk anak, agar anak bisa merasakan kehadiran orang tua. Dan tadi dampaknya juga Masya Allah nanti sampai mereka dewasa. Jadi jangan sia-siakan gitu ya Bu Nisa ya. Masya Allah luar biasa nih. Tapi kita pastinya juga akan bahas bagaimana kelanjutan terkait bagaimana kita bisa menghadirkan diri kita sebagai orang tua untuk anak. Tapi kita lanjutkan di segmen kedua gitu ya Bu Nisa ya. Baik pemirsa MTA TV dan saudaraku pendengar, kami akan kembali setelah informasi-informasi berikut ini. Iya, pemirsa MTA TV dan saudaraku pendengar, ayah bunda kembali lagi dalam program Buah Hati, masih dengan tema arti kehadiran orang tua bagi anak. Tentunya kami kembali mengundang Anda untuk bergabung. Anda bisa bergabung di line telepon di nomor 0271 6793000, atau Anda juga bisa mengirim pertanyaan di SMS, chat WA, dan juga WA call di nomor 0811 2553000. Kita masih bersama dengan narasumber kita, Ibu Anissa Nilamsari SESPD. Tadi kita sudah bahas gitu ya, bagaimana arti dari kehadiran orang tua, bagaimana juga dampaknya untuk anak-anak, dan bagaimana kita bisa memulai untuk yang mungkin sudah kebablasan saat ini gitu ya Bu Nisa ya, sudah mungkin waktu dengan anak sudah berkurang karena kesibukan, kita bisa tadi ada tips dan juga triknya gitu. Nah tadi kan sudah disebutkan terkait dampak psikologis dan juga emosional gitu ya Bu Nisa ya. Lalu apa nih dampaknya dalam hal spiritual bagi anak-anak kalau kita hadir, benar-benar hadir tulus dengan hati kepada anak nih Bu Nisa? Iya, pemirsa MTA TV yang dirahmati Allah serta pendengar radio Persada FM yang dirahmati Allah, ketika kita bicara terkait dengan dampak spiritual yang muncul pada diri anak atas arti kehadiran orang tua, kita bicara terlebih dahulu bahwa kehadiran di sini adalah kebutuhan jiwa. Dan kebutuhan jiwa kita itu sebenarnya suci, bersih. Dia akan kembali kepada sesuatu yang baik. Maka dari itu, ketika sesuatu yang baik itu masuk, niat yang baik dari orang tua itu masuk ke dalam hati anak, kehadiran orang tua itu tulus, maka itu bisa dirasakan langsung oleh anak. Nah, dari sini artinya secara spiritual, anak itu bisa melihat betapa santunya orang tua bicara kepadanya mungkin. Kemudian bagaimana orang tua menghargai pendapatnya. Bagaimana ketika orang tua mendengarkan anaknya melakukan kesalahan, dia mau memaafkan. Dia akan banyak belajar dari emosi orang tuanya, dari respon orang tuanya terhadap apapun permasalahan yang ada pada anak. Akan memberikan kepadanya sesuatu yang kemudian nanti ini bisa langsung nyambung ke sisi spiritual mereka. Yang pertama mungkin lebih ke norma. Bagaimana anak itu diperlakukan baik oleh orang tua, maka secara adab, etika, norma, sopan santun, dia pun akan berlaku yang sama kepada orang tuanya. Nah, apalagi orang tua menyampaikan bahwa ini adalah perintah Allah, kita harus seperti ini karena Allah melihat kita. Kita takut melakukannya karena ada Allah, karena Allah akan mencatat semua baik buruknya kita, akan dipertanggungjawabkan kelak di akhirat. Pastinya rasa segan anak atas sikap orang tua, perhatian orang tua, dan kemudian orang tua memberikan kepada mereka hal-hal yang membuat mereka ingat kembali akan hakikat hidup ini, maka akan mudah sekali secara spiritual anak ini memahami, mengerti, dan mengamalkan apa yang disampaikan oleh orang tua.
Karena sesungguhnya anak itu melihat orang tua sebagai role model mereka. Mereka mungkin akan sulit ya untuk mencerna Rasulullah bagaimana, kisah-kisah sahabat-sahabat bagaimana. Mereka akan mengakui kalau itu baik. Tetapi saat mereka melihat orang tuanya tidak seperti itu tidak mudah bagi mereka untuk kemudian mengcompare atau membandingkan. Orang tuaku menceritakan tentang Rasulullah yang baik, tapi kenapa ayah bundaku begini ya? Ketika dia membandingkan itu, akan muncul antara bisikan yang baik dari hati nurani mereka dan bisikan setan yang mengganggu, yang kemudian ini akan masuk ke dalam hati mereka dan tergantung dari lingkungan yang akan membersamai anak-anak ini. Kalau anak-anak ini berada di lingkungan yang baik, di pondok, di tempat-tempat yang baik, mereka akan mudah menerima itu. Sering mendengarkan kajian, mereka akan mudah, oh begini ya, jadi maksudnya begini. Tapi ketika mereka berada di lingkungan yang tidak baik, betapa beratnya bagi anak untuk mendengarkan apa yang disampaikan orang tua dan melihat apa yang dia lihat langsung dari orang tuanya, bahwa orang tuanya tidak seperti itu, maka bisikan setan ini akan muncul. Jadi memang karena kita tahu bahwa hidup ini adalah untuk kembali kepada Allah. Hakikat hidup ini adalah kita untuk mencari bekal sebanyak-banyaknya. Maka pesan yang paling penting adalah kita sebagai orang tua menjadikan anak ini sebagai ladang amal kita. Dalam mendidik anak pun tujuan pertama itu adalah orientasi kepada agama. Orientasi kepada bagaimana mereka untuk senantiasa bertakwa kepada Allah, bukan yang lainnya. Karena anak yang bertakwa, anak yang mengenal Rabb-nya, anak yang mengenal Allah, maha mendengar, maha melihat, dan sebagainya, maka mereka akan semakin menjadi anak-anak yang sadar bahwa hal ini tidak baik, ini baik, itu karena ada Allah. Karena nanti akan dipertanggungjawabkan di akhirat kelak. Maka kurang lebihnya seperti itu. Dan pastinya ketika mereka sudah tahu tentang Allahnya, mereka akan lebih mudah untuk mengamalkan ibadah-ibadah, baik ibadah wajib maupun ibadah sunnah, sesuai dengan hati nurani mereka, dan itu dilakukan tanpa ada paksaan. Jadi betapa besar dampak spiritual yang muncul apabila kita sebagai orang tua tidak bisa memberikan contoh yang baik kepada anak-anak kita. Mungkin seperti itu kurang lebihnya, Mbak Amal. Masya Allah, luar biasa gitu ya. Jadi kalau anak-anak sudah besar, mereka sudah berkewajiban untuk ibadah, kita nggak perlu susah-susah gitu ya Bu Nisa ya, untuk memerintahkan anak kita mungkin ya, ayo sholat, ayo ngaji. Mereka sudah punya kesadaran gitu ya Bu Nisa ya, dengan hati nuraninya masing-masing, karena dari kecil kita sudah hadir sebagai orang tua gitu ya, untuk bagaimana kita bisa mengajarkan ke anak, jadi anak ini bisa lebih mudah memahami, mengerti, dan mengamalkan tadi Bu Nisa ya. Masya Allah, luar biasa. Ini ada pertanyaan nih Bu Nisa. Saya bacakan dulu. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Saya mau cerita. Tadi malam putri saya cerita ke saya kalau dosen pembimbing memilih skripsi anak saya untuk presentasi dalam bahasa Inggris full karena dianggap judulnya menarik, tapi masalahnya adalah waktunya sangat pendek, harus mengurus yudisium dan bebas pustaka. Lalu resikonya adalah wisudanya bisa mundur. Kalau saya sebagai seorang ibu diminta pendapat, saya sangat mendukung, tapi selebihnya saya kembalikan kepada anak saya. Pertanyaannya, menurut ibu sebaiknya diambil atau tidak tawaran dospem tersebut tentang tadi gitu ya, dengan resiko bila ada diambil wisudanya mundur, tapi tetap sudah lulus dan bisa juga tidak lolos seleksi presidir karena saingannya pasti banyak sekali. Saat ini anak saya masih bingung diambil atau tidak tawaran dospem tersebut. Atas jawabannya terima kasih. Masya Allah, luar biasa. Selamat Ibu, bahwa tidak mudah juga kan untuk mendapatkan kesempatan seperti itu begitu ya. Saya juga seorang ibu yang juga memiliki anak yang kuliah begitu. Kalau kita kembalikan kepada tuntunan agama, bahwa ketika ada sesuatu yang membuat kita bingung, maka kita kembalikan kepada Allah. Kita bisa melakukan sholat istikharah, memohon petunjuk kepada Allah. Ya Allah, apa yang harus saya lakukan? Dan insya Allah, Allah akan membimbing hati kita. Allah akan menuntun pada pilihan mana yang terbaik. Kemudian yang kedua, kita komunikasikan kepada anak kita. Dia maunya seperti apa? Segala sesuatu dalam kehidupan di dunia ini terutama, tidak ada sesuatu yang dilakukan tanpa resiko. Semuanya pasti ada risikonya. Kalau kita hanya ingin mengejar cepat wisuda, maka ambil yang wisudanya saja. Artinya kesempatan ini diabaikan.
mungkin dengan cepat wisuda, mohon maaf ini hanya mohon maaf ya, kalau misalnya mungkin nanti habis wisuda adalah jadwal besok mau menikah begitu kan, jadi ambil yang wisuda dulu begitu kan, karena memang ada banyak hal yang perlu dipertimbangkan. Tetapi kalau memang misalnya tidak ada sesuatu yang dikejar, wisuda mundur, lulus itu tidak harus melalui wisuda. Ketika sudah mendapatkan SKL, kemudian nanti insya Allah sudah daftar wisuda, ada periode-periode di dalam kampus itu yang bisa kita lalui dalam setahun ada 3 kali wisuda. Maka bisa, kita mundur nggak apa-apa deh, tapi kesempatan nggak datang 2 kali. Kamu butuh ibu apa? Kamu pengen ibu gimana nih? Bu, aku nggak bisa mungkin menerjemahkan dan sebagainya. Yuk kita cari temen ibu mungkin yang guru bahasa Inggris lah atau apa. Support seperti itu tampaknya sepele, tapi sebenarnya kita tahu bahwa anak kita itu lebih jago dari kita kalau masalah seperti itu. Tapi kata-kata itu membuat anak itu merasa nyaman. Oh, ada ibuku, aku nggak sendirian. Karena bagaimanapun juga yang namanya kesempatan itu pastinya itu pun juga bukan tiba-tiba ya Mbak. Tidak ada sesuatu yang kebetulan di dunia ini. Ketika Allah memilihkan itu untuk kita, ini pasti ada maksudnya. Dan itu juga bagian ujian dari dunia begitu ya. Antara mau wisuda dulu atau mau ambil kesempatan ini. Saya tidak bisa memberikan jawaban yang pasti, hanya tadi saya sampaikan bahwa mohonlah kepada Allah, istikharah, meminta petunjuk kepada Allah. Kemudian yang kedua yang ingin saya sampaikan kepada ibu, tidak ada sesuatu yang tanpa resiko. Apapun itu, dalam pekerjaan apapun, dalam keputusan apapun, akan selalu ada kalau begini pasti begini, kalau begini pasti begini. Nah, kalau kita mau ambil resiko, itu akan mendewasakan kita. Kita punya Allah, kita bisa meminta kepada Allah apapun yang kita mau. Maka ketika tadi saya sampaikan tidak ada sesuatu yang tanpa resiko, itu membuat kita lebih berani untuk mengambil kesempatan yang banyak yang muncul di depan kita. Kemudian ketika anak ibu terpilih, saya ucapkan selamat karena memang dosen itu kalau sudah melihat anak ini pintar, dia akan apa ya istilahnya itu ngulik dieman-eman gitu. Artinya anak ini pintar, dia punya prestasi, dia bisa untuk diberdayakan dalam konteks yang positif juga pastinya. Maka itu kesempatan yang menunjukkan kompetensi bahwa anak ibu ini kuliah sudah sungguh-sungguh. Dia kuliah sudah bisa membuat sesuatu yang bagus menurut dosennya. Maka kembali lagi untuk keputusan kami serahkan kepada ibu. Dan insya Allah melalui apa yang tadi kami sampaikan, ibu sebentar lagi akan menemukan jawabannya. Iya, Masya Allah luar biasa gitu ya. Semoga bisa menjawab pertanyaan dari ibu tadi gitu ya. Masya Allah luar biasa. Ini anaknya sudah kuliah pun dia masih minta pendapat ibunya. Ini juga jadi salah satu tanda ya Bu Nisa ya. Ini memang hubungan antara ibu dan juga anak yang ini di hamba Allah yang bertanya ini luar biasa, Masya Allah. Eratnya gitu ya. Luar biasa dah. Ini yang jadi pertanyaan selanjutnya adalah Bu Nisa, saat ini kan kita memang tidak bisa lepas dari gadget ya Bu Nisa ya. Dan memang tanpa sadar pun kita juga memegang gadget di depan anak-anak. Nah, bagaimana nih Bu Nisa kita bisa setidaknya untuk mematikan gadget dan menyalakan hati kita nih untuk anak-anak mulai sekarang. Kalau misalnya memang kita sudah terlanjur melakukan gitu ya, bagaimana kita bisa memulai ini Bu Nisa? Kita bisa memulainya dengan apa ya istilahnya itu kemantapan hati, keinginan hati kita untuk merubah kebiasaan-kebiasaan di masa lalu yang mungkin salah menurut kita. Ketika kita melihat ada sesuatu yang tidak baik-baik saja dengan anak-anak kita, bagaimana cara kita memulai komunikasi dengan anak kita? Maka ketika bertemu dengan anak kita, tinggalkan dulu gadget itu. Kemudian kita bisa hadir dengan mereka, seperti misalnya anak kita lagi asik main gadget nih Mbak ya. Kemudian anak kita lagi asik main gadget, kita panggil-panggil, kita ajak bicara nggak mau begitu ya. Kan kadang nyerah tuh orang tua kan. Nah, maka yang kita lakukan yang pertama adalah tetap hadir dengan cara yang berbeda. Adik mau teh, adik mau susu, mau buat bunda buatin mie instan dan sebagainya. Misalnya mau bun, oke dibikinkan. Ini ya biar sehat. Jadi tetap kita yang harus proaktif untuk mendekatkan anak-anak kita dengan kita. Karena kalau kita mudah menyerah, itu juga tidak akan efektif. Karena anak-anak sekarang itu hebat-hebat gitu. Mereka kalau kitanya udah nyerah, ya apalagi mereka gitu kan. Kita lebih lama hidup di dunia ini begitu. Jadi insya Allah tidak akan ada yang sia-sia dalam proses kita untuk menjadi baik. Perlu kita ketahui ayah bunda bahwa membangun bonding yang kuat dari awal itu bukan hal yang mudah. Proses dan perjalanannya itu tidak mudah. Bonding yang kuat di sini dalam artian komunikasi.
Sehingga apa yang kita lakukan hari ini, mencoba untuk bisa berkomunikasi dengan anak kita tanpa gadget, itu akan mempengaruhi respon mereka terhadap apa yang kita lakukan. Kita tahu bahwa anak-anak kita tuh sebenarnya anak-anak yang baik. Mereka akan menghormati kita, apalagi melihat kita sudah sungguh-sungguh mendekati mereka. Mereka bisa menilai kok. Ini bunda hanya basa-basi atau tulus bisa menilai. Seandainya pun ada kata-kata yang menyakitkan yang muncul dari lisan mereka, maafkan. Jadi intinya adalah ketika kita ingin berubah, letakkan HP, kita pertahankan untuk tidak pegang HP dulu, karena bagaimanapun juga kadang yang namanya HP kita pegang itu sudah banyak sekali tanggung jawab dan amanah yang harus kita selesaikan. Dan itu membuat kita tidak fokus dengan anak kita. Padahal sebenarnya sesibuk apapun kita, secapek apapun kita, tetap jangan capek dengan anak kita. Kita bisa capek dengan pekerjaan kita. Kita bisa capek dengan kelelahan aktivitas kita sehari-hari. Tapi sebagai orang tua jangan capek dengan anak kita, bunda, ayah. Mereka adalah amanah utama yang dititipkan Allah kepada kita. Ingat lagi perjalanan betapa susahnya memiliki mereka. Tidak mudah. Ada yang mungkin setelah menikah lama tidak mendapatkan mereka. Namun ketika mereka sudah hadir, kadang kita lupa bersyukur kepada Allah. Tugas utama kita adalah itu. Maka dari keinginan kita sendiri, tinggalkan HP sebentar, cari me time dengan anak, kemudian berikan full attention dengan anak hanya 15 hingga 20 menit, 30 menit. Dan itu insya Allah akan mempengaruhi 15 tahun hingga 20 tahun kehidupan mereka, mental mereka. Apa yang kita bangun apabila kita istiqomah untuk tidak pegang HP saat ada mereka, dalam artian 15 sampai 30 menit memberikan perhatian khusus kepada mereka, ketika rasa nyaman, aman sudah mereka miliki, ini akan berdampak di 15 tahun kehidupan mereka ke depan. Apakah mereka itu akan mau cerita kepada kita masalah-masalah mereka atau tidak? Karena bonding yang kuat itu adalah tentang komunikasi yang baik antara orang tua dan anak. Karena dari komunikasi itu orang tua akan tahu masalah mereka, keinginan mereka, harapan mereka, sehingga tidak terjadi miskomunikasi antara orang tua dan anak. Begitu perjuangannya Mbak Amun. Luar biasa berartinya gitu ya, 15 sampai 20 menit tadi kalau kata Bu Nisa, artinya tuh 15 sampai 20 tahun ke depan gitu. Luar biasa bagaimana anak kita 20 tahun ke depan ditentukan dari sekarang berarti ya Bu Nisa. Inilah bagaimana kita bisa serius untuk kita bisa membersamai anak kita, tidak hanya hadir secara fisik tapi juga hadir dengan hati tentunya. Terakhir ini Bu Nisa pesannya untuk ayah dan bunda di rumah gitu ya, untuk bisa terus hadir untuk anak-anaknya dengan yakin dan semakin tergerak untuk mantap dan sungguh-sungguh untuk bisa hadir untuk anak-anaknya. Silahkan. Ya, ayah bunda yang dirahmati Allah, tidak pernah ada yang namanya manusia itu sempurna. Sebagai orang tua pun kita sama, tidak ada manusia yang sempurna, tidak ada orang tua yang sempurna. Anak yang baik, anak yang hebat bukan berasal dari orang tua yang sempurna. Tapi anak yang baik dan anak yang hebat berasal dari orang tua yang hadir untuk mereka. Mungkin begitu saja Mbak. Luar biasa, Masya Allah. Anak yang baik, anak yang hebat hadir dari orang tua yang ada untuk mereka ya. Luar biasa nih Bu Nisa, ilmunya hari ini Masya Allah luar biasa. Mungkin terdengar sederhana tapi ini ternyata berdampaknya luar biasa untuk anak gitu ya. Tidak hanya sekarang tapi juga pastinya nanti untuk kehidupan mereka selanjutnya gitu. Terima kasih Bu Nisa untuk ilmunya, semoga sehat selalu. Terima kasih Mbak Amun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, pemirsa MTA TV dan juga saudaraku pendengar, usai sudah perjumpaan kita dalam program Buah Hati hari ini. Tentunya terus saksikan program Buah Hati setiap hari Rabu pukul 10 pagi hanya di MTA TV channel terpilih. Akhirnya saya Amalia Tina mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.